Baik, sudah kumpul semua ya, rekan-rekaners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan handover pos dan pre-conference dari dinas malam ke dinas pagi. Kita buka conference kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kati Malam, Nurse Ega, untuk melaporkan kondisi pasien, kondisi ruangan, sarana prasarana, serta kendala selama berdinas malam tadi. Nurse Ega, saya persilahkan. Baik, Ibu Karu, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Karu dan teman-teman semua. Saat ini pasien kita ada 3, tidak ada pasien pulang, tidak ada pasien meninggal, dan tidak ada pasien baru ya. Untuk sarana prasarana aman, untuk SDM-nya juga aman. Baik, untuk mempersingkat waktu, pasien pertama yang dipegang oleh Nurse Elin dengan diagnosa ADHF, boleh menjelaskan kondisi pasiennya. Kepada Nurse Elin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Katim. Di sini saya akan mengabarkan pasien Tuan G, umur 55 tahun dengan diagnosa ADHF. Di sini keluhannya pasiennya masih sesak. Untuk tensinya, untuk tensinya 130/80, nadinya 89, SpO2-nya 98, masih pakai nasal kanul 3 liter per menit. Untuk diagnosa keperawatannya yang diambil yaitu penurunan curah jantung, jalan nafas tidak efektif, sama intoleransi aktivitas. Saat ini pasien dapat clopidogrel, diazepam-nya KP sama furosemid 3 kali 1 ampul, ISDN 3 kali 5 mg. Untuk toraknya kardiomegali, untuk hasil labnya terlampir ya. Untuk GO balance-nya sudah dikerjakan nitip untuk yang dinas pagi untuk melanjutkan IO balance-nya. Terus dokter jantungnya belum visit, nanti minta tolong ingatkan lagi untuk visit. Sama satu lagi pasiennya kan bed rest, jadi edukasi untuk bed rest-nya ya, biar tidak bolak-balik ke kamar mandi karena kan pasiennya dapat ISDN. Pasien terpasang DC juga ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Nurse Mirja bisa menjelaskan kondisi pasiennya. Kepada Nurse Mirja dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Katim. Saya hari ini memegang atas nama Nyonya Z dengan dokter DPJB Dr. Ade dengan diagnosa medisnya GEA usia 36 tahun. Untuk keluhan utama pasien saat ini masih merasa demam dan diare. Selanjutnya dari pemeriksaan yang kita lakukan, BAB saat ini masih cair ya Bu, warnanya masih kuning, sedikit hijauan, berbau. Frekuensi masih sering ya Bu ya, masih lebih dari 10 kali. Terus untuk saat ini terapi yang telah kita berikan infusnya RL, injeknya OME sudah terlampir di DPO ya Bu ya. Untuk hasil pemeriksaan juga sudah terlampir. Untuk saat ini keluhannya masih BAB lebih dari 10 kali ya Bu ya. Untuk makan minumnya sedikit, porsi yang dihabiskan cuma sedikit. Keluhan utamanya saat ini demam. Begitu saja. Untuk titip untuk selanjutnya adalah observasi frekuensi, warna, kepadatan fesesnya juga. Terima kasih. Terima kasih Nurse Mirja. Bisa dilanjut kepada Nurse Fitri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Katim. Pasien saya atas nama Nyonya Linda, usianya 60 tahun dengan diagnosa medis DM tipe 2 sama hiperglikemi, DPJP Dr. Frankie SPPD. Saat ini keluhan pasien masih mengeluh lemas, nafsu makan masih menurun, mual ada, muntah ada.
Kemudian pasien ini riwayat DM tidak terkontrol sudah 10 tahun. Saat ini terpasang infusnya RL 500 cc per 8 jam dan drip insulin 1 unit per jam. GDS terakhirnya tadi jam 6 itu 354. Untuk hemodinamiknya stabil, saturasi 98% room air. Untuk masalah keperawatannya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dan nausea. Untuk rencana nanti untuk dinas pagi yaitu minta tolong dicek apakah ada tanda-tanda hiperglikemi sama dia kan pakai KGDH highly resistant sudah 24 jam. Minta ditanyakan lagi ke dokter penyakit dalamnya apakah perlu fixed dose insulin atau drip insulinnya dinaikkan. Kemudian motivasi pasien untuk makan dalam porsi sedikit tapi sering, sama minta tolong ingatkan dietitian untuk follow up lagi ya, karena kayaknya kalau dia kan dapat makan nasi, kayaknya ganti diet lunak atau bubur saring. Itu aja. Terima kasih Bu Katim. Baik, terima kasih Nurse Fitri. Baik Bu, jadi saya simpulkan pasien kita ada 3 ya Bu. Yang pertama yang dipegang oleh Nurse Elin itu Tuan G dengan ADHF yang keluhan saat ini masih sesak, menggunakan asalkan 03 LPM. Rencana selanjutnya itu untuk melanjutkan IO balance pada dinas pagi. Terus ingatkan dokter jantung karena belum visit sama edukasi terkait bed rest-nya karena pasien terpasang ISDN. Untuk pasien kedua yang dikelola oleh Nurse Mirja, Tuan Nyonya J dengan diagnosa GA, keluhannya masih demam dan diare. Untuk rencana selanjutnya observasi BAB-nya, frekuensinya, sama observasi demamnya. Untuk pasien yang ketiga yang dipegang oleh Nurse Fitri, pasien Nyonya L dengan diagnosa DM tipe 2 hiperglikemik, keluhan saat ini masih lemas dan mual. Untuk rencana selanjutnya, tolong pantau tanda-tanda hiperglikemi dan KGDH-nya sudah 24 jam. Tolong tanyakan kepada dokter penanggung jawab apakah akan diberikan dosis fixed dose atau tidak. Terus motivasi juga pasiennya untuk makan sedikit tapi sering dan kolaborasi kepada ahli gizinya ya. Baik, Bu Karu cukup sekian. Ada yang tambahin teman-teman? Ya. Baik, terima kasih Nurse Ega untuk laporannya. Selanjutnya saya serahkan dulu untuk Katim Pagi, Nurse Dita. Saya persilakan untuk membagi pasien kelolaan kepada timnya pagi ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Karu. Sebelumnya saya ada yang mau diklarifikasi. Untuk yang pasien pertama yang CHF itu berarti hasil ronsennya belum konsul ya? Yang kardiomegali. Kemudian apa untuk pemeriksaan lab apa sudah cek ini belum ya enzim jantungnya apa gitu nanti rekomendasikan aja ke dokter kali ya untuk pemeriksaan enzim jantung, konsul terkait radiologinya tuh ronsennya. Kemudian untuk pasien kedua yang GEA ya, itu masih demam sama diare ya. Itu nanti yang pertama dulu deh Bu, yang tadi enzim jantung sama kardiomegali udah konsul belum ya? Punten Bu, belum. Karena dokter jantungnya kan belum visit. Nanti minta tolong diingatkan lagi dokternya ya Bu. Ya, untuk ronsennya itu ya? Iya, yang ronsennya. Mungkin itu aja. Saya bagi dulu ya untuk alokasi pasien. Di sini ada 3 pasien kita. Untuk yang pertama dengan diagnosa CHF itu nanti dipegang sama Suster Eka. Untuk diagnosa kedua Nyonya J ya dengan GEA 36 tahun nanti dipegang sama Ibu Dewi. Kemudian yang DM tipe 2 plus hiperglikemi ya nanti dipegang sama Pak Agus. Tambahannya mungkin ya untuk yang GEA nih, yang Nyonya J yang GEA, ini dipegang sama Bu Dewi ya. Ini kan masih demam sama diare, Bu. Nanti dipantau tanda-tanda dehidrasinya ya.
nadinya apa cepet gitu ya, terus struktur kulitnya gimana, nanti dilihat karena masih lebih dari 10 kali. Kemudian balance cairannya diperketat, motivasi untuk intake minum adekuat ya, Bu Dewi ya. Kemudian kita kolaborasi aja di tenda serat ya untuk gizinya. Mungkin itu aja tambahannya. Sama yang di DM tipe 2 yang hiperglikemi nanti jangan lupa untuk KGDH-nya, sama karena gulanya masih saja di atas ini ya, jauh masih tinggi ya 364, apakah masih ada tambahan itu insulinnya dinaikkan, sama di DM-nya nanti dikonsultasikan berapa kalorinya ke gizi itu ya Pak Agus ya untuk pasien ketiga. Itu aja mungkin Bu Alia. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Bu Katim. Apa sudah cukup atau masih ada yang mau diklarifikasi? Tim malam atau tim pagi? Sudah cukup? Cukup, baik. Nah, baik. Kalau sudah cukup, kalau tidak ada lagi, sebelum menutup conference kita kali ini, ada amanah dari Ibu Direktur untuk terkait peningkatan mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan indikator mutu nasional rumah sakit yang berkaitan dengan ruangan kita itu antara lain kepatuhan kebersihan tangan atau hand hygiene ditingkatkan ya untuk 5 momennya lebih diperhatikan lagi teman-teman. Kemudian kepatuhan untuk penggunaan APD untuk keamanan diri kita ya. Kemudian kepatuhan identifikasi pasien, pastikan gelang pasien terpasang untuk identifikasi dan pastikan bila kita mau tindakan itu pastikan lagi identifikasinya sesuai dan benar ya. Kemudian kepatuhan waktu visit dokter. Nah, seperti tadi kan dokternya belum visit, untuk tim pagi ingatkan untuk dokter-dokter spesialis visit diusahakan di shift pagi ya, di shift 1. Kemarin di rapat Komdik dokter-dokter spesialisnya sudah terinfo ya untuk tidak visit di luar shift 1, di luar jam shift 1. Kemudian yang selanjutnya itu kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh. Gelang pasien resiko jatuh pastikan terpasang ya untuk pasien-pasien yang indikasi resiko jatuh. Kemudian ada kecepatan waktu tanggap komplain. Untuk teman-teman PA, kalau ada komplain dari pasien, sekecil apapun harap dilaporkan ke Katimnya. Kalau tidak bisa diselesaikan, nanti Katim lapor lagi ke saya, kita selesaikan secara bersama-sama, atau nanti saya laporkan ke manajemen. Kemudian, semua itu tentunya untuk kepuasan pasien kita. Ya, baik, saya rasa cukup untuk konferensi hari ini. Untuk mengakhiri dinas malam dan memulai dinas pagi ini, kita berdoa semoga yang dinas malam pulang dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga. Dan untuk yang berdinas pagi ini lancar, dijauhkan dari kehilafan dan kelalaian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman dinas malam atas kinerjanya malam ini, dan untuk teman-teman yang dinas pagi, selamat berdinas, tetap semangat. Saya tutup conference ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.